Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi sekarang aku masih flu ya. Masih flu, udah berkepanjangan nih teman-teman ya. Nggak tahu kenapa gitu, nggak sembuh-sembuh ya. Jadinya suara aku agak belum normal lah, masih masih agak berbeda gitu ya. Semoga nggak begitu mengganggu ya teman-teman ya, masih bisa jelas dengerin ya teman-teman ya. Iya, jadinya sekarang posisi aku masih di rumah ya. Jadi tadi baru bangun pagi, habis itu sarapan. Nah, lalu aku coba rekam video ini gitu ya, video monolog ini. Nanti aku baru aktivitas ya siangnya gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang, tiba-tiba aku kepikir gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya gini, mungkin ada dua plus satu kondisi ya, dua atau satu plus dua kondisi di mana teman-teman akan dijauhi oleh hantu gitu, secara agak cepat gitu ya. Jadi misalnya teman-teman ke sebuah tempat ya, atau rumah atau apa, ruangan atau apa gitu yang banyak hantunya, lalu teman-teman eh, mau kayak hantunya pada pergi gitu dari teman-teman gitu. Nah, itu gimana caranya? Jadi caranya itu adalah ada tiga cara, tapi aku kategorikan satu plus dua ya teman-teman ya. Jadi tiga ya. Jadi gini teman-teman ya, kita mesti tahu dulu ya. Yang pertama itu adalah kemampuan hantu makhluk halus untuk mengganggu atau memberikan penglihatan atau menunjukkan kalau dia ada kepada kita, itu adalah kemungkinannya cukup kecil ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman berada di ruangan yang hantunya banyak gitu ya, belum tentu juga teman-teman pasti mengalami kejadian mistis gitu ya teman-teman ya. Entah diganggu atau diperlihatkan atau di apa gitu ya, itu belum tentu gitu loh teman-teman. Gak 100% pasti seperti itu. Aku udah, selama hidup aku udah 40 tahun lebih gitu ya, dari pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku melihat gitu ya, mengalami juga meyakini gitu ya teman-teman ya, kalau orang yang berada di tempat yang banyak hantunya gitu, itu belum tentu diganggu teman-teman ya. Bahkan kebanyakan pun tidak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal secara mata indigo aku melihat, wah dia deket gitu loh, maksudnya banyak di sekitar dia, banyak hantunya gitu. Tapi orang normal itu yang bukan indigo, dia tidak merasakan apa-apa. Jadi ya udah, dia tuh biasa aja gitu, kayak gak ada apa-apa gitu. Nah, itu banyak terjadi ya teman-teman, sangat banyak terjadi ya. Nah, jadi kita mesti tahu ya, konsep awalnya pun sudah susah gitu sebenarnya ya. Jadi nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan seperti di film gitu ya teman-teman ya, ada orang sewa rumah yang berhantu, tinggal di dalam pasti diganggu gitu. Nggak seperti itu teman-teman ya. Di dunia nyata tidak seperti itu teman-teman ya, tidak mudah gitu ya. Nah, jadi kalau memang teman-teman misalnya berada di sebuah tempat yang banyak hantunya gitu ya. Nah, banyak hantunya ini kan mungkin orang normal itu dia tidak tahu ya, tapi orang indigo bisa melihat ya, wah ini ruangan ini banyak hantunya nih, banyak penampakan nih gitu, atau di sebuah tempat apa gitu. Nah, gini, itu ada satu plus dua cara untuk bikin hantunya itu tidak, maksudnya hantunya itu pergi sementara gitu ya. Jadi dia menjauh dari teman-teman gitu ya. Jadi caranya ini ada satu plus dua ya, jadi tiga cara ya. Kenapa aku bedakan gitu ya? Karena cara yang pertama ini adalah cara menurut kepercayaan teman masing-masing ya. Jadi benar ya teman-teman ya. Melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Misalnya seperti membaca ayat atau bersukacita atau apalah macam-macam gitu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masingnya. Itu berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi dari pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku pastikan itu berpengaruh ya. Apapun kepercayaan dan agama teman-teman gitu ya, boleh dipraktekkan gitu teman-teman ya. Ya itu yang pertama gitu ya, yang spesifik ya teman-teman ya, yang spesifik, yang mungkin setiap orang bisa beda-beda melakukannya gitu ya. Nah, itu aku akan kategorikan yang nomor satu gitu ya. Nah, lalu plus duanya, jadi ada dua cara lagi. Dua cara ini adalah bisa dilakukan oleh setiap orang ya teman-teman ya, terlepas dari apapun kepercayaannya, apapun agamanya gitu ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, ini hanya semua berdasarkan penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku ya. Aku disclaimer ya teman-teman ya. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, silahkan gitu ya. Tapi dua cara ini yang aku yakini, aku
lihat dan aku alami ya, itu ampuh gitu ya, benar gitu teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, mungkin teman-teman gak percaya atau mungkin ada pengalaman orang lain yang lebih percaya ke pengalaman orang lain, itu nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi aku hanya sampaikan apa yang aku alami, aku lihat dan aku yakini gitu ya, benar menurut aku gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi duanya ini adalah, yang pertama itu adalah telanjang ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih ya teman-teman berada di sebuah tempat atau sebuah, ya kita bilang aja lah ya, kita ambil contoh aja gitu ya, kamar hotel gitu. Nah, masuk kamar hotel, ternyata banyak hantunya nih. Orang indigo melihat, waduh, hantunya lumayan banyak nih, gitu. Teman-teman sendiri, teman-teman itu langsung telanjang aja, langsung buka aja gitu. Terutama yang memperlihatkan alat kelamin ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Itu seketika langsung bubar gitu ya, hilang teman-teman ya. Itu yang pertama gitu ya teman-teman ya. Itu aku yakinkan itu adalah sebuah kebenaran yang aku lihat, aku alami, dan aku yakini sebagai seorang indigo ya teman-teman ya. Jadi memang di luar sana ada orang bilang dia bisa mungkin ya, mohon maaf ya, bersetubuh dengan jin atau apa segala macam, bugil berdua gitu segala macam. Tapi dari pengalaman hidup aku sebagai seorang indigo, aku tidak melihat ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Ya, aku tidak melihat ya. Jadi yang aku, dari pengalaman penglihatan dan keyakinan aku itu, malah hantu itu kabur ya ketika melihat orang telanjang ya, terutama yang memperlihatkan alat kelamin ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Itu yang pertama gitu teman-teman. Yang kedua itu adalah teman-teman bunyikan suara ya, entah lagu atau kebisingan gitu ya, mungkin bisa pakai HP atau radio atau apa yang sekenceng-kencengnya ya, agak kenceng gitu ya. Itu lama-lama hantu itu bubar juga gitu. Jadi dia pergi untuk sementara gitu teman-teman. Jadi kebisingan ya, hantu itu tidak suka kebisingan ya, entah suara manusia atau suara lagu atau suara berita atau suara film atau suara apa gitu, intinya kebisingan gitu ya teman-teman ya. Nah itu mereka tidak suka, jadi umumnya mereka akan menghilang, pergi gitu. Bisa jadi sementara, ntar kalau udah hening, udah apa, mereka kembali lagi kalau memang lokasinya di situ ya, memang lokasi hantunya di situ gitu. Nah itu dua caranya yang bisa dilakukan semua orang ya teman-teman ya. Jadi ada 3 cara, 1+2 ya teman-teman ya. Nah itu yang bisa aku sampaikan ya teman-teman ya, sebagai seorang indigo ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu, dan semoga info ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jadi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Teman-teman boleh percaya silakan, bila tidak ya udah nggak apa-apa, dianggap aja mungkin bahasanya seperti oh gitu ya, tapi nggak percaya gitu ya, udah nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Paling begitu aja lah untuk video monolog kali ini gitu teman-teman. Terima kasih ya udah sempati waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga suara aku bisa didengar dengan jelas ya. Ini benar-benar beda gitu, suara aku benar-benar beda teman-teman ya, seperti kayak ada dahak yang menahan di saluran udara di hidung aku gitu. Jadi suaranya agak berbeda lah seperti biasa gitu. Semoga teman-teman bisa dapat jangan jelas gitu ya, rekaman aku ini gitu ya teman-teman ya. Ya terima kasih ya teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video aku yang lain ya.